Selamat siang Sobat Fiat, kembali lagi di podcast Fiat Justisia bersama saya Alvarez Dimas Prayoga dan respondennya Kak Tisa ya. Gimana Kak Tisa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puasanya? Aman sih ya. Aman belum ada yang bolong ini. Udah sih. Aduh. Ya Kak Tisa ini sehubung kemarin kan hari Kartini ya. Mungkin kita ngobrolnya seputar kesetaraan gender dan lain-lain gitu. Menurut Kak Tisa, kesetaraan gender sebelum dan sesudah adanya RUU PKS ini gimana? RUU PKS ya. Kalau kita membahas mengenai RUU PKS, untuk segelintir orang mungkin menganggap bahwa RUU PKS itu sebuah parpol, partai politik gitu kan. Jadi mungkin lebih enaknya kita menyebutnya sebagai RUU Pungkas atau Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Nah, kembali ke pertanyaannya Mas Farabi Dimas tadi terkait kesetaraan gender sebelum dan setelah adanya RUU PKS ini. Menurut saya sih karena sejauh ini ya melihat saya pribadi melihat kasus-kasus yang ada di Indonesia sendiri sebenarnya masih banyak kasus-kasus mengenai gender gitu kan, berbasis gender, baik itu kekerasan seksual dan lain-lain sebagainya, diskriminasi bahkan seperti itu ya, itu sering banget kita jumpain di Indonesia gitu loh. Nah, melihat kembali bahwa RUU PKS ini kan masih sebuah ius constituendum gitu kan, masih sebuah cita-cita bangsa Indonesia untuk membuat RUU PKS ini menjadi hukum positif gitu di Indonesia. Mungkin memang diharapkan banget dengan adanya RUU Pungkas ya, RUU Pungkas ini bisa menjadi wadah gitu kan bagi para korban, bagi para keluarga korban juga, dan bisa menjadi bentuk efek jera bagi para pelaku gitu loh, ya kan. Nah, melihat lagi bahwa kalau nggak salah tahun lalu ya 2020 itu di Komnas Perempuan itu tercatat sebanyak 299.911 kasus kekerasan seksual. Nah, kayak gini kan identik ya, yang namanya kekerasan seksual itu identik dengan perempuan ya, walaupun memang tidak menutup kemungkinan kan laki-laki juga bisa jadi menjadi korban kan, tapi ya sebagian besar kan perempuan. Nah, urgensinya RUU Pungkas ini semoga direalisasikan sehingga yang dari awalnya diskriminasi gender menjadi kesetaraan gender gitu sih Mas Denis. Tadi kan Kak Tisa juga bilang diskriminasi gender. Iya. Menurut Kak Tisa sendiri ini gimana itu diskriminasi gender yang Kak Tisa maksud? Oke, diskriminasi gender ya. Dulu nggak cuma zaman dulu ya, sekarang pun masih banyak segelintir masih ada gitu beberapa orang yang mengkotak-kotakkan bahwa perempuan tuh kerjanya di dapur, perempuan tuh nggak perlulah nggak perlulah sekolah tinggi-tinggi, toh juga akhirnya ngurusin rumah tangga, kerjanya di rumah ya kan. Tapi kan nggak menutup kemungkinan kan perempuan kan juga bisa membuka dunia gitu, maksudnya dia juga bisa bekerja mencari nafkah gitu kan. Tapi untuk saat ini saya pribadi melihat bahwa seorang wanita itu sudah diberikan hak untuk melihat dunia luar, untuk kerja gitu kan, untuk mencari nafkah juga, nggak menutup kemungkinan. Tapi nggak usah jauh-jauh ya Nius ya. Kita melihat bahwa di perkantoran atau itu sering banget terdapat yang namanya diskriminasi gender. Misalnya nih ya Yus ya, terkait dengan pengambilan keputusan. Seringkali tuh wanita diginiin nih kalau mau ngambil keputusan. Kalau keputusan final jangan dilimpahin deh ke wanita, soalnya wanita tuh mengambil keputusan tuh dengan hati, ya kan, pakai perasaan gitu kan. Pakainya keputusannya diambil sama laki-laki aja, soalnya dia logis gitu kan. Kalau gitu kan, itu kan sebuah bentuk diskriminasi nggak sih? Iya kan? Padahal kan kalau dilihat kan yang namanya sebuah keputusan, mau itu perempuan, mau itu laki-laki, ya kita apabila dihadapkan dengan sebuah keputusan,
itu kan kita juga memikirkan resiko gitu kan. Nggak cuma laki-laki yang mikirin resiko. Di saat saya pun nih sebagai perempuan dihadapkan suatu keputusan, saya pun akan memikirkannya matang-matang dan memikirkan resikonya. Jadi sebenarnya di Indonesia sendiri tuh masih ada lah gitu beberapa yang masih apa ya, terdoktrin masalah diskriminasi gender ini. Pemikirannya masih agak-agak kuno ya? Iya, masih terbawa dari dulu-dulu gitu kan. Iya, makanya. Ini kan ada pertanyaan dari ya kita kan mahasiswa gitu loh di lingkungan kampus. Nah, gimana mahasiswa menurut saudara, apakah diskriminasi gender ini diakibatkan karena adanya budaya patriarki? Iya, budaya patriarki di lingkungan kampus ya? Kampus kita nih sebagai mahasiswa ya, kalau saya pribadi sih melihat ya, kita sebelum mengkelompokkan apakah diskriminasi gender ini merupakan bawaan dari patriarki gitu kan, kita kan harus tahu dulu patriarki itu apa sih, ya kan? Sepemahaman saya, patriarki itu merupakan kedudukan sosial gitu, yang mana kedudukannya itu lebih tinggi laki-laki daripada perempuan. Setahu saya seperti itu apabila itu budaya patriarki itu kayak gitu. Nah, tapi kalau melihat dari lingkungan kampus, kalau saya pribadi yang melihat tuh banyak banget orma kampus khususnya di kampus kita sendiri gitu ya. Banyak banget. Saya sebenarnya salut karena mereka tuh membuka wadah untuk melindungi hak-hak para korban gitu kan. Ada survei lah, survei tertutup gitu kan. Iya, saya kemarin juga menjumpai gitu kan. Saya sebenarnya sangat salut dan mengapresiasi hal tersebut gitu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan yang namanya korban kan perempuan gitu kan. Kebanyakan gitu. Iya, walaupun kebanyakan tapi kan ada beberapa laki-laki gitu kan. Hanya saja kita dalam konteks kayak gini, laki-laki mah kalau ada kekerasan seksual mah dia mah senang-senang aja gitu kan. Itu kan juga sebagai bentuk diskriminasi dong. Kok laki-laki dianggap kayak gitu, padahal kan sejatinya laki-laki itu tidak semua sama gitu kan. Iya. Nah, untuk mengatasi kita sebenarnya juga banyak banget yang kita nih kalau di kelas ya sering banget dosen, saya pernah menjumpai dosen kayak gini. Udah cewek aja komtingnya, soalnya cewek itu lebih tekun, lebih telaten. Itu kan menurut saya itu kan sebuah diskriminasi sosial. Emang nggak ada, emang cowok nggak bisa tekun, iya kan? Emang cowok nggak bisa telaten. Toh juga nggak semua wanita tuh telaten, tekun, iya kan? Nah itu kan juga berupa diskriminasi itu gender gitu loh. Maksudnya ya udahlah, kita sebagai generasi muda nih, kita harus memulainya dari lingkup kelas dulu. Kita harus apa ya? Kita harus dari diri kita sendiri dulu gitu loh. Kita harus membedakan hak perempuan maupun menyamakan maksud saya, hak perempuan maupun hak laki-laki itu sama aja gitu. Ini ada pertanyaan lagi ini dari teman saya ini ya. Menurut Kak Tisa ini bagaimana cara mengedukasi diskriminasi gender ini atau kesetaraan gender ini kepada generasi muda kita? Gimana? Ya. Kayak kita ini ya, kita kan sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa gitu kan. Mungkin generasi yang lebih muda lagi seperti anak-anak kecil kan, kita juga harus ngobrolnya santai gitu apa. Gimana menurut Kak Tisa itu sendiri? Gini, sebenarnya nggak hanya yang lebih muda gitu ya, nggak hanya yang lebih muda, tapi kita juga gitu, kita pun juga ini sebagai nggak ada yang lebih muda dari kita pun gitu. Sebenarnya segala mengenai diskriminasi gender itu kita dapat atasi dari lingkungan yang terdekat gitu, baik lingkungan keluarga, lingkungan kampus atau dari circle pertemanan kita. Ya kita harus memberikan satu kesempatan yang sama gitu Yus. Kenapa? Di saat kita misalnya di lingkup kampus nih, ya seperti yang saya katakan tadi terkait dengan komting gitu kan, komting di kelas gitu kan, kita harus memberikan kesempatan yang sama untuk menghilangkan diskriminasi gender ini. Misalnya ada penawaran komting, siapa yang mau jadi komting gitu kan? Ya udah,
nggak usah mengatakan bahwa oh perempuan tuh lebih telaten, oh laki-laki tuh kurang tekun gitu kan. Itu kan bentuk sebenarnya secara tidak langsung itu tuh berupa diskriminasi gender, sehingga kita harus intinya menurut saya untuk menetralisir atau menghilangkan sedikit demi sedikit diskriminasi gender ini, kita harus memberikan satu kesempatan yang sama, baik itu dari perempuan maupun laki-laki. Satu kesempatan yang sama ya Kak. Iya. Jadi apabila laki-laki bisa jadi komting, cewek juga bisa gitu. Iya, jadi nggak menutup kemungkinan komting itu harus perempuan yang tekun gitu. Bisa jadi Masnya juga mantap kan kalau jadi komting kan nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi emang Mbak menurutku ya, cewek itu lebih tekun emang. Tuh, kamu ini yang kayak gini nih yang harus diwaspadai nih. Ya mungkin saya bisa diedukasi lagi ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi seputar ya tidak jauh-jauh dari diskriminasi gender lah. Mengapa diskriminasi gender menurut Anda ya? Mengapa kesenjangan upah atau diskriminasi yang kerap terjadi di perkantoran itu malah masalah uang gitu? Oh iya benar sih. Terkait diskriminasi gender tapi di perkantoran. Perkantoran gitu. Oh iya, karena kan, tadi kita udah bahas kampus ya, iya, kita beralih lagi ke dunia kerja. Sebenarnya saya pribadi tuh memang belum pernah berkecimpung di yang namanya dunia kerja gitu kan. Tapi segelintir orang mengatakan, segelintir orang merasa bahwa di setiap kantor atau di setiap instansi, nggak semua instansi sih, bahkan ada beberapa instansi yang nggak terima juga kalau misalnya ada diskriminasi gender gitu. Tapi kan yang namanya lingkungan kerja kan nggak melulu laki-laki dong, ya kan. Kita kan di dunia kerja kan juga butuh yang namanya tenaga perempuan. Kalau misalnya masalah upah, terkadang kan kayak gini nih. Karena dia kepala rumah tangga, akhirnya dia diberikan gaji lebih iya kan. Padahal kan kita juga harus melihat sebenarnya apakah kan nggak melulu gitu kepala keluarga itu menafkahi. Kadang kan tergantung perjanjiannya kan. Kadang sebagai istri juga, oh saya bagian ini membiayai ini, kamu sebagai suami membiayai ini. Sebenarnya kan tanggungan mereka itu sama gitu loh. Jadi terkait dengan pembagian upah menurut saya tuh harus lebih itu sih, lebih disetarakan gitu Mas. Mungkin cewek juga butuh skincare dan lain-lain. Itu tuh, iya. Kalau mau minta suami malu juga mungkin iya, kan jadi kan ada yang malu juga. Iya, jadi kan ngambilnya dari uang kerjanya mereka pribadi gitu kan. Gitu. Untuk Kak Tisha ini sendiri suka bilang makanya apa ya? Bentar Mbak, ini yang tanya rada ngawur ya. Makanya dilecehin orang pakainya kayak gitu. Oh iya. Misal di jalan gitu, ada cowok-cowok yang lagi tongkrong atau cewek tuh, gitu loh pakaiannya yang mohon maaf sekali sedikit terbuka dan lain-lain. Gitu. Menurut Mbak Tisha gimana ya? Kalau menanggapi cowok-cowok yang seperti itu? Banyak ya sebenarnya yang kayak gitu emang ya. banyak. Nah, tapi menurut saya ya pandangan yang seperti ini yang harus dihilangkan gitu. Kita tuh selalu menyalahkan pakaian, tidak mensupport korbannya gitu. Kita tuh selalu menyalahkan, oh kamu mah karena pakaiannya terbuka makanya syahwatnya kita jadi gini-gini gitu. Iya, emang. Padahal kan sebenarnya yang namanya pelaku itu kan datang dari dirinya gitu. Iya sih. Nggak melihat bahwa oh orang ini pakaiannya pendek gitu kan, orang ini terbuka gitu kan pakaiannya. Nah kalau melihat hal tersebut kan kita nggak masuk akal gitu loh sebenarnya. Yang namanya pelaku itu kan ngelihat ya udah karena memang sebagai dia nih wanita sasarannya, ya dia selalu
apa ya, ada beberapa orang lelaki gitu kan menganggap bahwa target atau sasarannya yang tercerna di otaknya dia tuh ya udah kayak udah negatif gitu, Iya, emang. nggak cuma ngelihat dari pakaiannya aja. Bahkan banyak tuh di luar sana kekerasan seksual pada anak, ya Iya, kan? pada Bahkan anak. kita sering banget nemuin yang namanya, oh ada yang namanya pelecehan seksual terhadap ini bapaknya melecehkan anaknya, ya kan? Kamu pernah dengar nggak Iya, kayak pernah gitu? dengar sih. Lah, apa karena itu dilihat dari pakaiannya? Kan enggak, itu kan dilihat dari sudut pandang pelakunya sendiri Iya, gitu. Nah, hal yang kayak gini nih sebenarnya yang harus kita buang nih, yang seakan-akan kita menyudutkan korban karena pakaiannya gitu kan. Padahal kan seharusnya kita melindungi korban gitu kan, merangkul korban agar nggak disudutkan gitu loh. Walaupun cewek pakai yang misal Islam gitu berjilbab gitu, walaupun emang sudah tertutup, kembali lagi ke pelakunya ya Pak. Iya, kalau misalnya dia udah ngelihatnya walaupun dia tertutup gitu kan, pakai jilbab besar misalnya, kan tidak menutup kemungkinan kan seorang pelaku kayak ya udah deh dia pakai jilbab, nggak usah deh dilecehin. Nggak mungkin kan mikir kayak gitu. Selama dia mungkin pikirannya udah negatif duluan, ya sasarannya walaupun pakaiannya itu pendek, tertutup, kalau emang dari pelakunya sendiri berniat, ya udah gitu. Jadi menurut saya jangan menyalahkan pakaian gitu loh. Sih. Emang. Bentar Kak, ini ada lagi pertanyaan nih. Banyak yang tanya ya ini. Sendiri kan pelaku. Iya, tadi Kak Tisa juga bilang banyak ya. Iya. Tidak. Mungkin sebagian kayak ada orang tua yang melakukan pelecehan terhadap anaknya, atau kepada seperti kakaknya bapak itu, Pak D, kerabat dekat, Om kepada anak-anaknya itu, menurut Mbak Tisha sendiri itu gimana ya? Kalau ada permasalahan di dalam suatu keluarga seperti itu? Lebih kepada apabila gitu ya, kita melihat pelakunya gitu, pelakunya kerabat kita sendiri, seperti itu ya. Kalau menurut saya gini, misalnya pelecehan atau kasus-kasus kekerasan seksual yang kita melihat sendiri gitu secara langsung, entah itu pihak keluarga kita sebagai pelakunya ataupun rekan kuliah kita atau rekan kerja kita, kan harusnya kita tuh menegur gitu kan, sebagai kita harus berpihak kepada kebenaran, tidak berpihak pada ini keluarga aku makanya aku harus tutupin deh aibnya, nggak kayak gitu. Kalau emang prinsipnya kita harus tertanam nih, prinsipnya kita bahwa kita harus menghilangkan yang namanya diskriminasi gender yang mengakibatkan kekerasan seksual gitu kan. Itu kita harus tanamkan dulu ke diri kita. Kita harus menjunjung tinggi sisi-sisi positif gitu loh. Jadi kita nggak boleh karena ini keluarga aku, yaudah deh nggak usah diungkit-ungkit biar dia aman gitu kan. Kita harus negur dia, kalau perlu emang kita ajak dia ngobrol dulu kan, si pelaku ini, jangan sampai hal-hal serupa itu akan terjadi lagi di kemudian hari gitu kan. Terus sebelum melaporkan ke pihak berwajib kan ada beberapa korban juga yang merasa mending aku tutup aja deh gitu kan, timbang aku malu kan. Ada yang korban kayak gitu, dia lebih memilih untuk menutupi haknya gitu, menutupi rasa kecewanya sebenarnya ya, daripada harus mengumbar atau melaporkan, takutnya ntar tetangganya misalnya tahu terus nama korbannya malah makin jelek gitu kan. Iya, sebenarnya kembali ke korbannya lagi. Kalau dari pelaku, kita sebaiknya sebagai orang yang melihat gitu kan, kita sebaiknya memberikan langkah positif, memberikan edukasi lagi, memberitahukan bahwa kamu tuh harusnya nggak boleh kayak gini, jangan sampai hal kayak gini terulang lagi. Terus kita juga harus berbicara juga apabila kita mengetahui korbannya siapa, kita harus menanyakan kepada korban tersebut apakah hal ini akan diajukan ke pihak yang berwajib gitu kan. Kalau misalnya mau ngajuin ke pihak yang berwajib dan korban tidak keberatan, ya silakan. Tapi apabila korban merasa ya udah ini saya tutup
kebanyakan di masyarakat itu korban malah merasa malu gitu loh. Iya. Itu menurut Kak Tisha apa perlu disosialisasi lagi atau pihak yang berwajib biar datang ke rumah untuk menyosialisasikan itu gimana menurut pandangan Mbak Tisha sendiri gitu? Kalau menurut aku ya sebenarnya itu di situ tuh urgensinya RUU Pungkas ya kan. Apabila RUU Pungkas ini sudah diterapkan di Indonesia, sudah menjadi hukum positif, sudah mengikat gitu bagi seluruh bangsa Indonesia, pastinya korban keluarga korban itu akan merasa aman karena apabila toh ada undang-undang yang mengatur hal ini gitu. Saya dilindungi sama negara gitu kan kesannya. Jadi apabila saya melaporkan terus tetangga-tetangga ngejat saya, abis gini gitu kan ada undang-undang, ada negara yang melindungi kita gitu kan. Tapi nah di urgensinya juga di sini nih bahwa pelaku juga kan diberikan efek jera gitu kan pelakunya. Jadi menurut saya emang RUU Pungkas ini penting banget sih untuk melindungi hak para korban, keluarga, dan juga memberikan efek jera pada pelaku. Semoga RUU Pungkas ini lekas direalisasikan gitu ya. Iya, semoga lekas direalisasikan. Ya, amin. Amin. Terima kasih pandangan Kak Tisha kalau itu seperti itu. Selamat sore teman-teman. Ini pembicaraan sedikit berat ini karena emang membahas diskriminasi dan kekerasan seksual ini ya. Iya. Sedikit eksplisit gitu lah. Iya. Sebelumnya saya mau memberikan sedikit ini dong kata-kata buat teman-teman sekalian gitu, memperingati Hari Kartini gitu kan. Buat teman-teman baik itu cowok maupun cewek gitu kan. Karena pahlawan kita sendiri Raden Ajeng Kartini kan sudah menyetarakan gitu. Udah menyetarakan, udah nggak ada lagi. Cobalah kita hargai jasa para pahlawan kita gitu kan, jasa para pahlawan kita. Kita harus menjunjung tinggi satu kesempatan yang sama gitu. Jadi jangan sampai kita terdoktrin untuk mengkotak-kotakan pria tugasnya ini, wanita tugasnya ini, nggak kayak gitu loh. Inilah maksudnya pada hari ini sebagai memperingati Hari Kartini gitu kan, kita harusnya menjunjung dan menghilangkan yang namanya diskriminasi gender ya seperti itu. Fatir. Semoga wanita-wanita hebat di luar sana yang melihat podcast ini bisa lebih mendapat wawasan mungkin ya. edukasi gitu ya. Sehubung waktu udah jam berapa ini Kak? Mendekati buka puasa ini. Mungkin dicukupkan terlebih dahulu podcast pada sore hari ini. Terima kasih sekali loh Tisha ini menyempatkan untuk datang ke podcast Fiat Justice. Iya, ini sebenarnya waktu momen ini sangat saya merasa sangat senang banget gitu bisa diberikan waktu untuk sharing sama teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman yang nonton podcast Fiat Justice ini. Semoga tutur kata yang saya ucapkan apabila itu positif mungkin bisa menambah wawasan atau edukasi gitu kan. Apabila itu ada kata-kata yang kurang benar mungkin dapat dimaafkan gitu, karena saya memang juga belum memiliki ilmu yang tinggi terkait hal ini gitu. Manusia juga sering salah gitu ya Mbak. Terima kasih teman-teman dan Sobat Fiat telah melihat podcast ini. Selamat sore dan sampai jumpa.